Kita satukan hati kita sembah Tuhan, kita angkat pujian kita buat Tuhan, satukanlah hati kami. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Saya membuka ruang kesaksian bagi jemaat Tuhan. Yang pertama saya buka kesaksian untuk puji-pujian dari kaum ibu, kaum bapak, dan kaum pemuda. Kita mau sambut dengan pujian yang girang-girang. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai. Haleluya. Kasihnya seperti sungai, dia bikin mengalir.
mengucap syukur kepada Tuhan. Hari ini, pagi hari ini, di hari Minggu yang cerah ini, kita dapat berkumpul kembali di rumah Tuhan untuk memuji dan memuliakan namanya. 2 hari yang lalu kita tahu tanggal 14 Februari adalah hari Valentine, yaitu hari kasih sayang. Dengan begitu hari ini kita juga bersuka cita dengan tema Valentine, pink pink, dengan penuh sukacita, dan Bapak Ibu semua di sini saya ingin sekali memberikan senyumnya kiri kanan, salam kiri kanannya, katakan selamat hari Minggu, saya mengasihi engkau. Hari Valentine adalah hari kasih sayang, tapi kasih sayang itu selalu ada setiap hari. Haleluya. Aku mengasihi engkau, aku mengasihi engkau. Tuhan mengasihi kita semuanya. Luar biasa. Kita sangat bersuka cita hari ini ya. Bangku-bangku yang kosong akan terus Tuhan penuhkan setiap harinya. Kita punya iman itu. Kita katakan dengan pujian, kasih itu sabar, murah hati, lemah lembut, dia tidak cemburu. Amin. Ucapkan selamat hari Valentine ke keluarga, ke pasangannya. Tapi percayalah bahwa hari kasih sayang buat umat percaya itu adalah hari setiap hari. Puji Tuhan. Haleluya. Saya jemput jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita mau semakin bersuka cita. Kita mau katakan kepada Tuhan, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Amin. Semuanya mari tepuk tanganmu. Nyatakan bahwa kasih Allah tak pernah berkesudahan. Kasih Allah
kita mau dilayakan, hidup kita mau dilayakan oleh Tuhan lewat kasih-Nya. Kita mau buka ibadah kita ini pagi hari ini. Katakan bagi Tuhan, Tuhan, kasih-Mu melayakan hidup kami pada hari ini. Untuk besok dan selama-lamanya Bapa. Kita mau terhubung dengan Allah. Mari kosongkan hati kita pagi hari ini. Biar kasih Tuhan yang memenuhi hidup kita. Amin. Kasih-Mu layakan seluruh hidupku. Mampukan kami Bapa. Mampukanku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas. Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu, kasih-Mu. Kasih-Mu layakan seluruh hidupku. Mampukan kami, mampukanku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas. Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Terhubung denganmu selalu. Yang melekat di hati kita. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Mari nyatakan bahwa kasih-Nya layak melayakkan hidup kita. Amin. Kasih-Mu layakan seluruh hidupku. Mampukanku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas. Mari angkat tanganmu. Kami ingin mengenal. Kami mau melekati hati-Mu Bapa. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat. Mari katakan dengan sungguh, ku terhubung. Kami mau terhubung dengan-Mu Bapa. Lalu melekati hati. Firman-Mu itulah dasar hidupku. Lebih sungguh lagi nyatakan bagi Tuhan. Mari terhubung dengannya. Mari terhubung. Terhubung denganmu. Selalu melekat. Kami mau melekati hati-Mu Bapa. Hanya karena firman-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Yang berdaulat atasku. Mari kita satukan hati kita. Kita mau doa pembukaan kita. Berfirmanlah ya Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab aku mendengarkan-Mu. Nyatakanlah kepadaku untuk kemuliaan nama-Mu. Penuhilah jiwaku dengan kasih karunia-Mu. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, saya jemput kembali untuk bangkit berdiri. Kita mau menyerahkan ibadah kita kepada Tuhan. Kita mau berlindung dalam kasih Tuhan. Tuhan mau melihat dalamnya hati kita. Selepas
selepas pujian ini saya mengundang Guru Prince Ananda untuk membawa kita dalam doa. Hanya Engkau lah gunung dan kekuatanku, izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku hanya Kau tempat ku berlindung. Oh hanya Engkau lah gunungku dan kekuatanku, izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku sedalamnya. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu. Yes, Tuhan tahu. Tuhan tahu hati Engkau. Dalam jiwaku, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, Engkau selalu bersamaku. Mari nyatakan pujian yang lebih sungguh lagi kepada Bapa, bahwa Dia tempat kita berlindung. Hanya Kau tempat ku berlindung. Hanya Engkau lah gunungku dan kekuatanku. Izinkan kami Tuhan untuk datang menyembah, membawa syukurku sedalamnya. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu. Dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan. Sedalamnya Engkau Yesus, sedalamnya, sedalamnya hatiku Kau pun tahu. Dan kasih-Mu Bapa, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan. Engkau dalam hatiku, dalam hatiku. Sedalamnya hatiku Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, Engkau selalu bersama. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Hari ini Bapak I'm a child of God.
Puji Tuhan. Kita bersuka cita, kita telah banyak mendengarkan persembahan puji-pujian yang luar biasa dari kaum ibu, kaum bapak dan juga kaum pemuda. Saya masih mengundang kesaksian pribadi dari jemaat Tuhan. Jika masih ada dalam hatinya yang ingin didoakan, masih ada pergumulan dalam hatinya, boleh mari saksikan di hadapan Tuhan. Dan jika ada sukacita di dalam hidupnya mau dibagikan bersama jemaat-jemaat Tuhan, juga dipersilakan untuk membagikannya. Kita sambut dengan pujian bagi Tuhan. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai. Bagi Tuhan, kita mau berikan yang terbaik juga tentu dengan penuh sukacita. Kita sambut dengan pujian buat Tuhan, bawalah persembahanmu. Saya undang untuk petugas persembahan membawakan persembahannya. Haleluya. Suara Tuhan lewat hambanya Bapak Pendeta kita, Bapak Pendeta DRH Putra Rahaldo Siombing. Kita mau sambut dengan pujian. Ingat kasihnya yang mengubah hidup kami. Saya jemput jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita mau terima hadirat Tuhan.
hidupku. Ingat kasihnya Yang selalu ada bagi kita. selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus. Ingat pilunya, sembuhkan lukaku. Ingat pilunya yang Sembuhkan lukaku. ingat salibnya yang Selalu ada. oh kasih Kasih Yesus. Wah, ingat kasihnya, ingat kasihnya. Oh, ingat kasihnya yang membuat hidupku. ingat kasihnya yang selalu ada. Kasih Yesus. Oh kasih Yesus. Kasih Yesus, kasih Yesus. Wah, ingat pilurnya, ingat pilurnya. Ingat pilunya yang sembuhkan lukaku. Ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Sedang jemaat Tuhan, saya persilakan untuk duduk. Puji Tuhan, haleluya. Karena kasihnya Tuhan yang tidak pernah habis bagi saudara dan saya. Kita bisa bernafas sampai saat ini. Kita bisa melihat indahnya dunia ini. Kita bisa merasakan bahwa tetangga kita baik. Pekerjaan kita baik-baik saja. Itu hanya karena kasih Tuhan. Beberapa hari yang lalu pemuda mengingatkan bahwa ada hari Valentine yang suka atau tidak suka, ada orang yang merayakan atau ada orang yang tidak merayakan. Tetapi saya begitu yakin bahwa orang-orang Kristen punya standar kasih setiap hari. Haleluya. Tetapi saya belajar bahwa kasih itu ternyata harus dilakukan. Bukan hanya sekedar omongan saja. Aku sayang kamu, kata anak muda. Mana bunganya bang katanya ya kan. Mana coklatnya bang katanya begitu. Ya kan. Anak sudah 2. Kadang-kadang papi kau sayang sama aku enggak. Katanya gitu ya kan. Waduh. Begitu juga ya. Ya kan. Ya kadang-kadang memang perlu ada tindakan. Bukan kadang-kadang. Memang kasih itu adalah tindakan. Haleluya. Oleh karena itu kita akan belajar dari firman Tuhan yang terambil dalam Yohanes 13 ayatnya yang ke perikopnya perintah baru. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jika Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya. Dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku akan ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi. Ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu. Supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Demikianlah semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kasih itu tandanya hati begitu ya. Saya belajar bahwa hati itu adalah organ yang penting, vital dalam hidup manusia. Berguna untuk
filter, menyaring, mendetoks semua racun yang ada di dalam tubuh kita. Entah itu dari udara, makanan atau minuman atau segala hal yang masuk ke dalam tubuh kita. Maka yang mengganggu tubuh, mengganggu kestabilan tubuh akan dinetralkan, didetoks oleh hati, organ hati. Sehingga kalau kita kadang punya aktivitas yang sangat melelahkan, punya kebiasaan yang tidak baik, minum, makan dengan tidak teratur, minum mabuk-mabukan, atau kadang punya pekerjaan yang sangat melelahkan, meletihkan, asap kendaraan kita di lapangan dan lain-lain, maka organ hati kita yang bekerja untuk mendetoksinya. Seperti itu ya, mendetoksikasinya. Lalu kalau kita bicara tentang hal yang lebih tinggi lagi, maka hati itu bicara tentang perasaan. Hati tidak bisa diukur kedalamannya. Dia bicara A sekarang ternyata ada bicara B. Karena kita tidak bisa mengukur hati seseorang. Bukan berarti dia berbohong, tetapi keinginan hatinya itu tidak bisa terukur. Itu sebabnya ada orang yang mengatakan bahwa sumber daya alam ini tidak akan bisa mencukupi keinginan dari sumber daya manusia yang tidak terbatas. Karena manusia punya keinginan yang sangat tidak terbatas, melampaui akal begitu ya. Tadinya kita mau yang penting punya tempat tinggal lah, ngontrak nggak apa-apa. Setelah ngontrak kita mau punya rumah lah. Setelah punya rumah kita mau punya rumah 2 lah. Tadinya kita naik sepeda, yang penting kita punya motor lah. Setelah punya motor yang penting kita punya mobil lah. Lalu setelah kita punya mobil kita ingin punya 2 mobil dan seterusnya. Lalu tadinya kita pengangguran, kita maunya punya pekerjaan. Terus seperti itu. Sehingga keinginan seseorang itu tidak punya batas. Bapak, Ibu dan saudara-saudara. Oleh sebab itu firman Tuhan hari ini ingin mengajarkan kepada kita bahwa Yesus memperkenalkan sebuah perintah baru. Firman Tuhan katakan, Yesus mengatakan, aku memberikan perintah baru kepada kamu. Ada kata-kata perintah baru. Yaitu supaya kamu saling mengasihi. Kasih ini identik dengan omong doang gitu ya. Kalau kita disakiti, bagaimana caranya kita mengampuni dia Pak Pendeta? Ya begitu. Kalau saya dibohongin berkali-kali, bagaimana caranya saya mengampuni dia? Firman Tuhan katakan, aku memberikan perintah baru. Kata kuncinya adalah baru, saudara-saudara, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Kalau kata baru berarti ada sesuatu yang baru, segar gitu ya. Perintah yang baru pertama kali saya dengar. Itu sebabnya ketika orang menyakiti kita 2, 3, 4, 5 kali. Ketika kita dengar firman Tuhan, ini adalah perintah yang baru. Maka kita harus mengupayakan bahwa kesalahan yang dilakukan orang lain adalah baru pertama kali dia lakukan kepada kita. Sehingga pantaslah kita memberi pengampunan kepada mereka. Karena baru pertama kali dia melakukan kesalahan. Pertama kali dia menipu kita. Pertama kali dia menyakiti hati kita. Poin yang pertama adalah kasih itu harus punya daya tahan. Saudara-saudara, kebanyakan kita punya kasih itu gampang luntur. Kalau punya kesalahan yang kecil, ku maafkan pendeta. Tapi kesalahannya ini sudah besar gitu ya kan. Firman Tuhan katakan perintah yang baru. Mengatakan bahwa segala sesuatu itu harus kita anggap baru. Orang menyakiti kita berulang kali. Yesus ajarkan ini adalah perintah yang baru. Maka kita harus anggap bahwa dia melakukan kesalahan kepada saya. Itu baru pertama kali. Sehingga pantaslah dan layaklah dia menerima pengampunan dari kita. Dia minta maaf, harus kita maafin. Bapak, Ibu dan saudara-saudara. Yang pertama, kasih itu harus punya daya tahan. Apabila kita dikecewakan orang lain dan disakiti, dihianati. Dalam hal ini Yesus memberi teladan. Bahwa sewaktu Yesus mengatakan, saya beri perintah yang baru. Dia tahu bahwa Yudas itu akan mengkhianati dia. Petrus akan menyangkal dia. Bagaimana kesadaran psikologis seorang
Yesus yang adalah Allah dan manusia secara bersamaan, dia mengatakan perintah yang baru, dia mengatakan ada perintah yang baru. Aku memberikan perintah baru kepada saudara-saudara. Dia mengajarkan satu ajaran kepada murid-muridnya, padahal dia tahu setelah dia mengatakan ini, orang-orang yang di hadapannya yang dia percaya itu akan menyakitinya. Itu sebabnya Yesus memberikan teladan bahwa kasih itu harus punya daya tahan. Yesus bukan omong doang gitu ya. Dia tahu dia akan dikecewakan, dia tahu dia akan ditipu, dia akan diludahi, dia akan dihianati. Tetapi saat itu juga Yesus katakan ini adalah perintah yang baru. Begitu Bapak Ibu dan saudara-saudara. Sehingga walau Yesus dihianati, disangkal, ditinggalkan sendiri oleh orang-orang yang dia percaya. Murid-muridnya adalah orang-orang yang paling dekat dengan Yesus. Meninggalkan beberapa waktu, beberapa saat ketika Yesus mengalami penyalipan. Tetapi kasih Yesus tidak pernah berubah. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat Tuhan. Selalu baru setiap pagi, besar kesetiaanmu. Pada Ratapan 3 ayat 22. Saudara-saudara, lalu yang standar kedua adalah kasih itu harus dipraktekkan bukan hanya sekedar teori. Kalau yang tadi Yesus memberikan contoh bahwa kasih itu harus punya daya tahan. Yang kedua, kasih itu bukan sekedar teori. Bagi Yesus kasih memang tidak cukup untuk diajarkan dan teori. Jadi Yesus mau sampaikan bahwa dia harus menjadi teladan, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Nih, saya sudah ditipu tapi saya harus mengampuni. Saya sudah diludahi, saya sudah dibohongi tetapi saya harus mengampuni mereka. Begitu ya. Kasih itu harus dipraktekkan bukan sekedar teori. Dan bukan hanya sekedar simbol bagi orang Kristen. Kadang-kadang Alkitab belum pulang gereja contohnya. Alkitab belum diletakkan tapi sudah jambak-jambakan begitu ya kan. Misalnya gitu ya. Atau mungkin ada orang Kristen pakai salib gede-gede gitu ya, besar-besar. Tapi persetubuhkan di jalan seperti itu Bapak Ibu. Kadang-kadang kita membuat kasih itu hanya sebagai simbol. Salib itu hanya simbol saja. Tapi yang kedua kasih itu harus dipraktekkan. Karena firman Tuhan katakan Yesus memberi pengajaran sekaligus teladan. Dia berkata supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Kalau kita belajar tentang ilmu pengetahuan, bumi ini sangat kecil. Kalau kita punya lagu seperti debu gitu ya. Benar debu. Bumi dibandingkan dengan planet-planet lain, dengan matahari. Lalu ada galaksi-galaksi yang lain. Lalu ada galaksi, kumpulan galaksi. Dan ada galaksi lainnya. Baru ada universe, alam semesta. Bumi itu hanya kecil saja. Begitu ya. Mengapa Yesus harus mati kepada sesuatu yang kecil ciptaannya? Harusnya pengorbanannya itu enggak apple to apple gitu ya. Apple to apple ya. Jadi kalau dia salah, kuampuni. Kalau aku salah satu kali, dimaafkan atau gantian ya kan begitu ya. Nah Yesus Allah mau sampaikan kepada kita bahwa manusia yang hanya seperti butiran debu yang kalau kita ukur dengan planet bumi, lalu bumi dengan matahari, matahari masuk ke galaksi-galaksi yang lain, harusnya Yesus Allah melihat manusia jatuh dalam dosa, ya sudah ciptakan, hanguskan saja, ciptakan lagi Adam yang baru, begitu. Tapi Allah menunjukkan bahwa kasihnya itu adalah sebuah praktik, bukan hanya sekedar teori. Itu sebabnya kalau ada misalnya anak muda ya kan, dikasih coklat sama pasangan orang yang suka, terima aja coklatnya. Kalau kau nggak suka ya sudah, nggak apa-apa kan gitu ya kan. Karena kita mau lihat tindakannya gitu ya. Jangan nanti dikiranya aku suka bang katanya gitu ya. Nanti dikiranya aku memberi harapan palsu gitu ya. Seperti itu. Karena memang ya kasih cinta itu perlu tindakan. Jangan sampai nanti kita sudah berkeluarga. Nanti kau akan belajar anak-anak muda bahwa nanti sampai berkeluarga pun beranak. Ya kan?
anak kita sudah besar masih juga ditanya, sayang aku enggak gitu ya kan ya. Jangan-jangan Bapak Syahan ditanya gitu sama ibu ya kan. Anak sudah selesai kuliah gitu kan. Pak sayang aku enggak Pak, katanya gitu ya kan. Wis, anak kita sudah mau nikah semua kan gitu ya. Masih pula kok tanya sayang aku apa enggak kan gitu ya. Kadang-kadang seperti itu ya. Jadi cinta kasih itu perlu memang diutarakan, disampaikan. Dipraktekkan seperti itu ya. Jadi kalau Bapak Ibu, Bapak-bapak punya uang lebih, kadang-kadang perlu juga kasih cincin ke ibu gitu ya kan. Kalau ada uang lebih kasih kalung gitu ya. Atau kasih boneka-boneka seperti itu. Karena ya bagi perempuan memikirkan dan menghayal tentang kasih adalah sebuah perasaan yang harus diulang-ulang. Kalau bagi laki-laki kan tidak perlu. Sekali saja dia melakukan maka dia sudah menunjukkan tindakan itu untuk seterusnya. Seperti itu Bapak Ibu dan saudara-saudara. Yesus tidak hanya pandai berteori tentang kasih, tetapi hidupnya adalah teladan. Bagaimana mengasihi yang sesungguhnya sampai dia tersalib di Golgota. Karena kasih itu adalah satu tindakan tertinggi dan level yang paling tinggi bagi setiap orang yang mau mempraktekkan. Kalau ada orang mau rugi untuk orang lain, mati demi kawan, apa istilahnya itu ya? Rugi demi kawan biasa itu. Kalau ada yang mau sampai mati demi kawan biasa juga, ya kan? Namanya sama-sama perantau begitu ya. Dan Yesus mempraktekannya bahwa Yesus yang tidak berdosa, dia mau menjadi dosa itu sendiri hanya untuk orang-orang berdosa tidak mendapatkan hukuman. Seperti itu Bapak Ibu dan saudara-saudara. Dan yang ketiga, standar kasih kita harus kasih agape. Kasih kepada Allah. Kasih Allah yang rela berkorban tanpa pamrih. Seringkali kita mau mengasihi orang lain tapi berharap bahwa di kemudian hari dia akan melakukan yang baik juga kepada kita. Kita menganggap bahwa kita sedang berinvestasi kepada dia supaya kemudian hari dia bisa menolong kita. Seperti itu Bapak Ibu ya. Mungkin ada bahasa-bahasa yang mungkin Bapak Ibu bisa terima. Saya jaga bereku ini, saya jaga anak orang ini, saya jaga anak laiku ini, semua saya berikan sekolahnya. Mungkin di kemudian hari bereku inilah lebih mapan dibandingkan dengan anakku. Sehingga kita melakukan kasih itu tidak standarnya Allah. Kita menganggap bahwa kita sedang berinvestasi di kemudian hari dan mengambil keuntungan di kemudian hari. Seperti itu. Tetapi kasih agape adalah kasih yang tanpa pamrih. Kalau kita mengasihi orang lain, kita harus anggap hangus dan tidak boleh kita harapkan imbalannya di kemudian hari. Seperti itu Bapak Ibu dan saudara-saudara. Kadang-kadang kita ingin melakukan yang baik tapi dengan iming-iming. Sama seperti saya selalu baca tentang asuransi gitu ya. Ada kerja di asuransi di sini? Ada yang mungkin saya tapi tidak mendiskreditkan tentang asuransi. Beberapa kali ada yang bilang asuransi seperti itu ya. Uang kembali seperti tabungan. Tidak ada asuransi yang menggaransi seperti tabungan. Uang kembali full 100%. Karena asuransi itu kan premi yang harus dibayarkan untuk menanggung saudara dan saya apabila terjadi sesuatu seperti itu ya. Lalu saling subsidi silang. Kalau ada yang sakit dan ada yang tidak sakit sehingga berapapun kerugiannya maka harus ditanggung dengan plafon tertentu yang sudah dihitung dengan tepat. Seperti itu Bapak Ibu dan saudara-saudara. Saya belajar bahwa kadang-kadang orang hanya bermain kata-kata tentang mengasihi orang lain. Tetapi sebenarnya tidak ada kasih di dalamnya. Sama seperti tadi kita bicara tentang asuransi. Lalu dia bilang, oh ini asuransi kalau tidak dipakai ini seperti tabungan. Saya bilang, tidak mungkin ada asuransi yang seperti tabungan. Asuransi itu harus hangus Bapak Ibu dan Saudara. Kalau saudara ikut asuransi jangan pernah harapkan asuransi itu balik. Seperti tabungan. Kita nabung di bank saja ada potongan. Ada pajak yang harus kita bayar. Oh kalau gitu saya taruh di bawah tas. Saya taruh di bawah bantal. Saya taruh di lemari uang saya. Berapa waktu yang lalu saya melihat berita bahwa orang naruh uang di lemarinya
di berangkasnya sampai rusak uangnya, ya kan? Sampai tinggal 10%, tidak mungkin bisa diganti. Nah, seperti itu Bapak Ibu dan Saudara. Sehingga kita bukan hanya slogan saja, tetapi menjadi standarnya Allah. Mengasihi itu tanpa pamrih, tanpa mengharapkan sesuatu di kemudian hari. Saya mengasihi mereka, bukan berinvestasi kepada mereka, di kemudian hari dia bisa tolong saya. Seperti itu. Tuhan mengampuni murid-muridnya bahkan yang mengkhianatinya sekalipun. Adanya kesediaan untuk tetap mengasihi walau kasih itu tak terbalas. Itulah model kasih yang seharusnya kita terapkan dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Bukan kasih karena sesuatu, saya mengasihi karena dia baik. Tapi kasih agape adalah kasih yang walaupun dia tidak mengasihi saya, tetapi saya bisa mengasihi dia. Lalu yang keempat adalah kasih itu harus menjadi identitas. Identitas itu adalah KTP, ID card gitu ya. Saudara-saudara kalau mau ngurus BPJS nggak ada ID card nggak bisa. Mau ngurus SIM, saya mau punya license untuk mengemudi. Surat izin mengemudi, ada KTP-nya dulu nggak? Nggak ada, nggak bisa. Saudara mau kemana-mana harus ada identitas KTP. Saudara harus mau menerima fasilitas kesehatan, mau fasilitas keuangan, fasilitas kehidupan, semuanya harus menjadi identitas. Dibutuhkan identitas. Itu sebabnya kasih itu adalah harus menjadi identitas. Akhirnya kasih menjadi tanda pengenal atau identitas murid Kristus. Orang lain dapat mengenal kita sebagai murid Tuhan bukan karena warna baju kita yang berkilung-kilung gini ya, merah, pink gitu ya kan. Ya kan lucu-lucu, cantik, meriah gitu. Tetapi orang bisa melihat kita dari identitas kita. Kita bisa mengasihi orang yang pernah menyakiti kita. Bukan karena kita datang beribadah ke gereja dan membawa Alkitab lalu pulang dari tempat ini. Tidak terjadi sesuatu apapun. Kita hanya sebagai tamu datang ke rumah Tuhan. Bukan itu. Bukan pula jabatan yang kita sandang di dalam gereja. Dan bukan juga relasi-relasi yang kita dapatkan di gereja. Apakah kita mau mengulurkan tangan kita kepada yang tersisih? Lalu kita rela memberi, berbagi kepada mereka yang menderita. Dan kita harus mempraktekkan kasih agape tanpa mengharapkan imbalan. Mengharapkan imbalan ini sulit saudara-saudara. Orang tua mengasihi anaknya saja. Suatu kali anaknya harus membalaskan kasihnya kepada orang tuanya. Itu sebabnya ada namanya generasi sandwich gitu ya. Generasi sandwich. Dia menanggung bapak ibunya, dia menanggung adik-adiknya. Seperti itu. Orang tuanya menyekolahkannya supaya dengan iming-iming berinvestasi lalu di kemudian hari dia bisa menanggung dirinya dan menanggung adik-adiknya. Kira-kira seperti itu. Tetapi itu tidak salah. Bagi kita orang Batak, orang yang paling tua lah yang paling diperjuangkan. Sehingga dia bisa menanggung adik-adiknya. Kan kira-kira seperti itu. Karena kalau kita mengiyakan itu ada cara yang dilakukan oleh orang Jepang. Ketika orang tua sudah mulai tua, dia akan mulai memisahkan dirinya dengan anak-anaknya. Karena apa? Orang tua menganggap bahwa aku jadi beban bagi kau, anak-anakku, gitu ya. Lalu saya baca berita bahwa sering kali di Jepang ditemukan orang tua yang memisahkan dirinya terhadap anak-anaknya sampai ke hutan dan orang lain tidak menemukannya. Dan akhirnya dia ditemukan dalam keadaan meninggal. Karena prinsip tadi, tidak mau merepotkan, begitu ya. Saya percaya bahwa kita harus mau direpotkan oleh orang tua. Haleluya. Iya, selagi kita masih punya orang tua. Saya yakin orang tua saya tidak merepotkan, bahkan membantu gitu ya. Iya. Dan kasih ini juga menjadi standar bagi kita untuk yakin terhadap rencana Tuhan, saudara-saudara. Kalau standar kita adalah Tuhan, maka kita meletakkan keinginan kita kepada Tuhan. Jangan sampai kita meletakkan keinginan kita kepada diri kita. Sehingga ketika tidak menerima sesuatu dari yang kita harapkan, kita menjadi kecewa Bapak Ibu dan saudara-saudara. Tetapi ketika kita meletakkan keinginan kita kepada Tuhan, saat kita tidak dapat,
sekalipun kita tidak kecewa saudara. Karena memang ya Tuhan tidak mau. Kalau Alkitab katakan semua keinginan yang kita lakukan dan kita inginkan utarakan kepada Tuhan hanya untuk memuaskan nafsu kita. Demikianlah firman Tuhan saudara-saudara. Saya percaya bahwa kasih yang kita pelajari dari Yesus itu adalah standar tertinggi. Kita mau bisa mengasihi orang yang bahkan menyakiti hati kita dan bahkan pernah melukai hati kita. Mari saya jemput saudara untuk bangkit berdiri. Kasih yang sempurna ku terima darimu, bukan karena kebaikan kita, tapi oleh karena kasih Tuhan. Saat aku mencari, aku dapat. Saat aku mengetuk, aku berharap ada pintu yang dibukakan. Karena kami punya Bapa yang kekal. Mari naikkan pujian ini. Kasih yang sempurna. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kami baik Tuhan, baikanku hanya oleh kasih karunia. Kau memulihkan kami, kau pulihkan aku, layakkan memanggilmu Bapa kami yang ku pinta. Saat ku mencari ku mendapatkan, ku ketuk pintumu kau bukakan. Sebab
setiap waktu kami belajar Tuhan. Kami tahu Tuhan hidup kami terbatas. Hidup kami tidak bisa melakukan banyak hal. Tetapi setiap kali kami datang kepada Tuhan, beribadah di tempat ini, Kau selalu mengingatkan kami untuk kami mengasihi orang-orang yang pernah bersalah kepada kami, untuk mengasihi orang-orang yang pernah menyakiti hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, berikan kepada kami kemampuan supaya kami menjadi pribadi yang baru dari hari ke hari Tuhan. Kami tahu keterbatasan kami Tuhan, seringkali membuat kami tidak mampu mengasihi orang. Pekerjaan kami Tuhan seringkali membuat kami tidak bisa mengasihi orang lain. Kebiasaan-kebiasaan kami Tuhan, lingkungan kami seringkali membuat kami tidak bisa Tuhan mengasihi orang-orang yang pernah menyakiti hati kami. Tetapi hari ini Tuhan, kami mengakui kelemahan kami dan kami mau menjadi orang yang baru Tuhan. Kami mau Tuhan mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang turun atas kami sehingga kami bisa memiliki kasih yang melampaui akal kami. Tuhan, seringkali kami membanding-bandingkan orang lain Tuhan. Kami berpikir, kami mengingat semua kesalahan yang mereka lakukan. Kami mengingat semua kesalahan penderitaan yang kami terima. Tetapi Yesus menjadi teladan bagi kami. Yesus mengajarkan kebaikan kepada kami yang adalah standar tertinggi bagi kami untuk kami pelajari. Terima kasih Yesus. Berkatilah kami Tuhan. Berkatilah seluruh sidang jemaat Tuhan. Secara khusus hamba-Mu berdoa Tuhan untuk kaum pria, kaum bapa Tuhan. Biarlah kasih Tuhan turun atas kami. Biarlah kami bisa menjadi imam Tuhan. Menjadi kepala Tuhan. Yang memimpin tubuh ini. Yang memimpin tubuh ini dengan baik Tuhan. Bisa mengatur istri dengan anak-anak Tuhan. Berkatilah kami Tuhan. Berkati pekerjaan kami. Semua tangan-tangan kami yang mengerjakan pekerjaan tertentu. Semuanya hanya untuk mencukupkan kebutuhan rumah tangga kami. Bapa, berkatilah Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kau yang memberkati ibu-ibu Tuhan. Hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus. Kau yang memberkati kaum ibu. Menjadi wanita yang bijak. Perempuan yang cakap Tuhan. Yang bisa mengatur rumah tangga dengan baik Tuhan. Kami tahu Tuhan keterbatasan pendapatan yang kami terima dari suami. Tetapi itu tidak membatasi kami Tuhan. Ibu-ibu punya kemampuan untuk mencukupkan dirinya. Mendidik anak-anaknya dengan baik. Mengantarkan anak-anaknya dengan baik Tuhan. Sampai ke jenjang yang lebih tinggi. Tuhan Yesus Kau yang memberkati kami. Para pemuda-pemudi Tuhan. Yang sedang sekolah Tuhan. Berkati pikiran kami. Berkati hati kami. Sehingga semua pendidikan yang kami dapatkan Tuhan menjadi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus hamba-Mu berdoa untuk setiap pemuda-pemudi yang sudah mempunyai rencana untuk menikah. Hamba-Mu berdoa Tuhan, kuatkanlah hati mereka, siapkanlah hati mereka. Sehingga mereka menjadi orang yang siap untuk membina rumah tangga Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kalau sudah ada yang berpasang-pasangan Tuhan, berkati hubungan baik mereka Tuhan, pertemanan mereka Tuhan. Sehingga pertemanan mereka bisa berlanjut ke jenjang yang lebih tinggi lagi, yaitu sebuah pernikahan. Dalam nama Tuhan Yesus, dewasakanlah mereka Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati pekerjaan-pekerjaan para jemaat Tuhan, para pemuda. Sehingga semua yang mereka kerjakan Tuhan di masa muda mereka, bisa mereka peroleh untuk menjadi kemudian hari. Dalam nama Yesus. Tangalani hagogoki, boya umar dalam di mulutku. Tangalani hagogoki, boya umar dalam, boya umar dalam di mulutku. Ay tunakku.
Surisoboya songono songono hagogoku hagogo manukolia hubereng bohimlas martahiangan mangidopan rupi yondiau sai tiok tanganku sai togumah ai hodo Tuhan hubereng bohimlas martahiangan mangidopan rupi yondiau sai tiok tanganku sai togumah ai hodo Tuhan Mari kita akhiri ibadah ini dengan doa penutupan. Ya Bapa kami, ya Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita dan terimalah berkat Tuhan. Kasih Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai sidang jemaat Tuhan mulai siang hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan silakan duduk. Api Pentakosta ku punya, ku biarkan menyala. Api Pentakosta ku punya, ku biarkan menyala. Saya serahkan kepada pemimpin pujian. Haleluya. Api Pentakosta ku punya, ku biarkan menyala. Api Pentakosta ku punya, ku biarkan menyala. Kiranya nanti kita pulang boleh membawa sukacita, kedamaian di hati kita dan menambahkan kasih kita satu sama lain di antara keluarga, pasang berpasangan, orang tua ke anak, kakak beradik semuanya. Puji Tuhan. Haleluya. Kita akan memberikan persembahan kita yang terakhir sambil bersalam-salaman dengan hamba-hamba Tuhan dan juga jemaat-jemaat Tuhan. Kita bersuka cita, kita sambut dengan pujian bagi Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan.